Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan aku Rahma dalam materi tumbuhan berbiji. Di bab 8 ini kita akan bahas mengenai siklus kehidupan angiosperm. Nah, sporofit yang dewasa itu adalah fase utama dari siklus kehidupan angiosperm. Nah, seperti gymnosperm, angiosperm ini adalah heterosporus. Jadi mereka menghasilkan mikrosporum yang nantinya akan menghasilkan gametofit jantan dan juga megaspora yang membentuk ovul dan mengandung gametofit betina. Dan di dalam mikrosporanya gametofit jantan akan membelah dengan meiosis untuk menghasilkan mikrospora haploid. Kemudian mikrospora haploid ini akan mengalami mitosis dan menghasilkan serbuk sari. Dan tiap serbuk sari mengandung dua sel. Yang pertama adalah sel generatif yang nantinya akan membelah menjadi dua sel sperma, dan sel kedua yaitu sel tabung sari yang akan menjadi tabung sari. Nah, gambar di layar ini adalah siklus kehidupan dari angiosperma. Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama ovul di sini. Nah, ovul ini adalah ovari. Ovul berada di dalam rahim dari putik. Dan ovul ini mengandung megasporangium yang terlindungi oleh dua lapisan integumen dan juga dinding dari rahim. Dan di tiap-tiap megasporangium terdapat megasporosit yang akan mengalami meiosis dan menghasilkan 4 megaspora. Dan ini 4 megaspora adalah 3 yang lebih kecil dan 1 yang paling besar. Dan hanya 1 megaspora yang paling besar aja yang bertahan hidup. Dan nantinya megaspora ini akan menghasilkan gametofit betina atau disebut sebagai kantung embrio. Ya, ini. Kemudian megaspora ini akan terbelah 3 kali untuk menghasilkan fase 8 sel. 4 dari 8 sel ini akan bermigrasi untuk masuk ke dalam tiap-tiap lubang dari kantung embrio. Dan jadi 2 menjadi ekuator, ya, ekuator sinergi, dan akhirnya akan bergabung menjadi satu untuk membentuk nukleus polar 2N. Kemudian sel yang 3 sel akan keluar dari telur untuk membentuk antipodal ini. Dan 2 sel yang paling dekat dengan telur akan membentuk sinergit. Nah, ini polar nuklei, ini telur. Nah, sebelah-sebelahnya ini adalah sinergit, kemudian 3 ini adalah antipodal. Kemudian kantung embrio yang dewasa yang mengandung 1 telur, 2 sinergit atau sel pembantu, dan 3 sel antipodal, dan juga 2 nuklei polar di tengah sel. Ini adalah yang dewasa seperti ini. Dan ketika serbuk sari mencapai stigma, akan muncul tabung sari. Ini akan berkembang dari sari dan kemudian dia akan masuk dari style atau dari leher sini dan akan memasuki mikrofila. Ini adalah pembukaan di integumen dari ovul, ya, masuk di sini. Dan 2 sel sperma yang akan masuk ke dalam kantung embrio. Nah, seperti ini. Kemudian akan muncul fertilisasi ganda. Jadi 1 sperma dan 1 telur akan menjadi 1. Kemudian dan menjadi 1 dan membentuk zigot diploid yang merupakan embrio selanjutnya, embrio di masa depan. Nah, sel sperma yang lain akan bergabung dengan polar nuklei 2N dan membentuk sel triploid yang nanti akan berkembang menjadi endosperm, yaitu tengah-tengahnya ini yang merupakan sumber nutrisi. Dan zigot nanti akan berkembang menjadi embrio dengan radikal atau akar kecil, ya, dan 1 monokot atau 2 yaitu dikotil organ-organ seperti daun yang disebut sebagai kotiledon. Jadi bisa monokot atau bisa dikotil.
Dan perbedaan dari jumlah daun-daun embrionik itu berdasarkan dari dua merupakan dasar pembentukan dua grup utama angiosperm, yaitu monokotil atau iodikotil. Dan makanan dari biji ini tersimpan di luar dari embrio, jadi di dalam bentuk karbohidrat kompleks, lemak atau protein. Kotiledonnya ini berfungsi sebagai konduit atau tempat untuk mentransmisi makanan-makanan yang sudah diuraikan dan disimpan di dalam tempat penyimpanan tersendiri. Nah, banyak dari bunga itu merupakan monoseus atau biseksual, artinya mereka memiliki putik dan benang sari. Dan bunga-bunga monoseus itu disebut sebagai bunga yang sempurna karena mereka memiliki kedua jenis organ kelamin. Baik hambatan-hambatan lingkungan dan juga hambatan-hambatan anatomi itu akan menghasilkan suatu polinasi silang yang dilakukan oleh angin, air, atau hewan. Dan polinasi silang ini meningkatkan keberagaman genetik dalam spesies tersebut. Dan ini adalah akhir dari bab 8 di mana kita tadi bahas mengenai siklus kehidupan angiosperm. Nanti di bab 9 kita akan bahas mengenai keberagaman dari angiosperm, yaitu nanti ada basal angiosperm, monokotil, dan eudikotil. Untuk itu bab 8 ini saya akhiri. Terima kasih, kita ketemu lagi di bab 9. Oke, sampai jumpa.